Pemirsa, kita kembali di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Pak Raden. Pak Raden, bagaimana Anda menyikapi ataupun merespon regulasi yang tumpang tindih, termasuk juga pipanisasi yang disampaikan tadi? Pertama, saya pikir seperti yang dikatakan Pak Kiki tadi itu. Ada sebetulnya ini pesan dari Winston Churchill dulu yang disebutkan do not waste a good crisis. Ini kan agak aneh ya. Sudah krisis disebutkan good crisis. Artinya kalau memang kita mau merubah diri, bertransformasi pada saat krisis, itu menjadi good. Ya, bukan bad crisis, malah disebutkan good crisis. Nah, jadi memang sekarang ini saya pikir ada baiknya kita ini berubah. Nggak boleh lagi business as usual dalam situasi seperti ini. Apalagi seperti kita tahu semua, Trump ini kan masih 3,5 tahun lagi paling sedikit. Belum, kalau dia menang lagi 1 periode lagi, artinya pemimpin-pemimpin seperti ini yang tidak bisa diprediksi dan demikian juga gejolak dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, itu di luar kontrol kita. Yang kita bisa perbaiki, kendalikan adalah faktor-faktor domestik ini. Ya tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi apakah berkaitan tadi itu, kita sudah punya kesempatan sekarang, ada terbuka potensi kita untuk bisa nanti bersaing untuk mengekspor barang-barang yang padat tenaga kerja termasuk tekstil dan juga shoes ya ke Eropa. Tetapi disebutkan persyaratannya apa? Dikatakan bahwa kita harus memproduksi dengan green energy. Itu menjadi prioritas menurut saya buat kita. Itu satu, itu menurut saya menjadi catatan penting. Karena kalau enggak, kita akan kehilangan lagi kesempatan itu. Ya, padahal dikatakan tadi, itu menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Yang kedua tadi yang juga Pak Beni katakan, diregulasi. Nah, sekarang pemerintah ini bersama-sama dengan Apindo, bersama-sama dengan juga Kadin, dan juga pengusaha. Sekarang kita melihat proses bagaimana perizinan dasar. Kita mau lihat satu persatu ini, bagaimana supaya ini lebih sederhana, kemudian proses perizinan ini semua lebih cepat dan lebih pasti. Ini menurut saya saatnya, menurut saya kita berkomitmen untuk memperbaiki ini sekarang. Jangan nanti. Kenapa harus sekarang? Sekarang ini menurut saya mumpung yang lain-lain ini kan pada saat terjadi shock terhadap apapun, ya, shock ekonomi ke dunia ini, maka yang pertama kali biasanya dilakukan adalah kita bisa absorb shocknya itu, sama seperti sekarang apa yang dilakukan oleh si Trump ini. Kemudian kita beradaptasi terhadap krisis itu. Tapi kemudian sesudah itu kita bisa recover. Kalau saya melihat, sementara orang lain memikirkan untuk mengabsorb beradaptasi, kita harus bertransformasi. Kita agak lompat sedikit. Itulah deregulasi tadi, itulah tadi kita yang perlu lakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta. Pak Kiki silakan singkat saja. Gini, jarang dunia ini mengalami 4 dimensi tekanan sekaligus. Vulnerability, uncertainty, complexity, and ambiguity at the same time. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi ini kesempatan emas untuk belajar, karena saya perlu saya ingatkan juga, ada teori makro itu namanya General Theory of Employment, Interest, and Money. Itu kuat banget buku itu. Dibuat ketika krisis. Jadi saya setuju dengan Pak Raden, krisis itu membuat kita belajar. Nah salah satu yang perlu dilakukan adalah streamlining policy. Karena dari pemerintah, kalau polisinya oke, swastanya bergerak, marketnya hidup. Baik. Dari Pak Jemi silakan singkat saja Pak. Mungkin tetap kita harus jangan berhenti berusaha, berhenti mikir, kita harus optimis, kita bisa melewati masa-masa sulit ini bekerja sama dengan support pemerintah. Pak Beni silakan. Ya, kerjasama dengan pemerintah itu memang harus ya, tapi jangan punya pikiran birokrasi melihat pengusaha itu negatif atau sebaliknya pengusaha melihat birokrasi negatif. Nah ini yang jadi nggak pernah terjadi trust. Nah kita butuh trust yang ideal nih dalam menghadapi krisis yang bersama. Baik. Pak Raden mungkin terakhir Pak menanggapi.
Saya pikir ini saatnya kita untuk lebih kompak lagi menghadapi persoalan ini dan kita yakin kalau kita bersama-sama ya dan kita saling membantu antara dunia usaha kemudian pemerintah bersama-sama menghadapi ini, saya yakin kita akan mampu melewati ini dan mungkin kalau kita bertransformasi jangan-jangan ada kesempatan kita untuk bisa berlari lebih cepat nantinya. Oke, baik. Terima kasih para narasumber pada malam hari ini. Intinya adalah kita harus kompak dan juga kolaborasi dalam negeri kita, memperkuat domestik kita, deregulasi dan juga pipanisasi yang tadi sempat disampaikan untuk menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan terus industri dalam negeri. Demikian Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa hari ini yang sudah hadir. Dan kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil dari Trump, apakah akan turun di bawah 32%. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.